Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel di CHW. Sebenarnya tuh saya pengen banget mengcustom ROM HP Poco M3 Pro saya ini dengan custom ROM AOSP seperti Havoc OS, seperti Resurrection atau Lineage. Pokoknya yang stok Android, supaya performanya itu bisa stabil dan baterainya juga awet. Tapi hingga saat ini sudah setahun lebih belum ada developer yang mengembangkan custom ROM untuk Poco M3 Pro 5G. Jangankan custom ROM, untuk custom recovery seperti TWRP saja masih ngebug, masih tidak bisa disentuh, dan untuk mengontrolnya itu pakai mouse, pakai OTG, pakai mouse. Padahal HP-HP dengan keluaran yang lebih muda, yang lebih baru, itu ada bahkan banyak yang sudah mendapatkan custom ROM dari developer yang bisa mengembangkan. Sedangkan di Poco M3 Pro 5G ini ROM-nya itu MIUI. Kalau update itu kadang bagus, kadang jelek, kadang dibenci orang, kadang disukai orang. Nah, untuk update di MIUI 13 ini tuh menurut saya itu kurang bagus kalau buat performanya. Jadi di sini saya ingin mendowngrade HP Poco M3 Pro 5G saya kembali ke MIUI 12.5.1 karena saat di situ itu performanya terasa lebih tinggi ketimbang MIUI 13 ini. Alat yang kita butuhkan yaitu komputer. Kita juga butuh bahannya seperti Mi Flash dan juga ROM fastboot yang akan kita pasangkan ke Poco M3 Pro. Untuk ROM fastbootnya kita bisa download pakai aplikasi MIUI Downloader. Aplikasi ini tersedia di Play Store. Kita pilih HP sesuai keinginan kita, sesuai kebutuhan kita, kemudian kita pilih versi. Kita pilih versi yang lama atau yang kita inginkan. Di sini saya memilih versi 12.5.1 karena untuk keterangannya itu peningkatan performa, penstabilan performa. Sebenarnya saya juga lebih tertarik pada MIUI Global 12.5.2. Itu banyak sekali untuk notnya, untuk perubahan apa saja yang diterapkan di MIUI ini. Dan yang terpenting itu di poin yang ini, yang mengatakan bahwa lebih ringan, lebih stabil, dan juga lebih durable atau awet. Jadi saya nantinya akan mencoba ROM MIUI Global 12.5.2 ini. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita harus UBL dulu HP Xiaomi kita sebelum kita downgrade menggunakan cara Mi Flash pakai komputer ini. Kalau belum di UBL ya sudah pasti tidak akan bisa kalau pakai fastboot ini. Kita ekstrak dulu file ROM-nya supaya nanti bisa diambil di software Mi Flash. Di sini tuh saya khawatir karena komputer saya itu mati, mengkhawatirkan sekali. Aku khawatir nak pas proses itu mati, HP-nya juga akan mati total. Karena proses lagi berjalan, kalau komputer mati itu akan berhenti di tengah-tengah. Nah, itu yang saya khawatirkan. Di sini baru saja mengekstrak file ROM-nya saja sudah mati.
Tapi saya coba kembali. Oke, setelah file ROM-nya itu sudah terekstrak, kita buka Mi Flash. Kemudian kita siapkan folder ROM-nya. Jadi folder ROM-nya itu jika kita buka itu di dalamnya ada folder Emacs. Nah, itu yang dipilih, jangan folder ROM kemudian ada nama folder ROM lagi, itu jangan, karena itu salah. Yang kita pilih itu yang folder ROM, di dalamnya ada folder Emacs dan sebagainya. Jangan lupa untuk mengkoneksikan HP ke komputer dengan mode fastboot. Setelah terkoneksi, kita refresh, maka komputer akan membaca HP yang telah terhubung. Setelah kita memilih file ROM, setelah kita menghubungkan HP dan komputer sudah bisa membaca HP-nya, kita jangan lupa untuk memilih yang ini. Jika kita pilih yang clean all, itu akan menghapus semua data-data yang ada di dalam HP. Jadi nantinya akan bersih seperti dari pabrik, tidak akan ada file-filenya. Kalau yang pilihan save user data ini, file-file yang ada di internal itu tidak dihapus, tapi sepertinya kalau di HP-HP terbaru juga ini tidak berhasil atau tidak berguna. Kemudian kalau pilihan yang ini clean all dan lock, ya artinya kita bersihkan semua, kemudian bootloadernya akan tertutup. Jadi hati-hati kalau milih, kalau kalian pilih yang ini tuh bootloadernya akan tertutup, sehingga nanti kalau kita pengen ngalih atau ganti ROM itu kita harus unlock bootloader lagi, nunggu lagi 2 minggu. Itu jadi susah. Jadi jangan sampai memilih yang ini. Tapi kalau misalkan kita memang pengen unlock bootloader lagi, menutup bootloadernya, itu bisa pilih yang ini. Sudah. Setelah itu kita tinggal klik flash untuk memulai proses downgrade atau penginstalan ROM versi 12.5.1 yang kita download tadi. Saat melakukan flashing, HP-nya itu ada tulisan kecil-kecil yang bacaannya itu transferring kalau tidak salah. Itu terus berjalan, terus bergonta-ganti nama filenya. Di sini tuh saya hatinya berdebar-debar sekali. Saya itu perasaannya itu cemas sekali, was-was sekali, karena komputernya itu tidak bisa diajak untuk bekerja, mota mati terus. Jadi di sini saya khawatir kalau komputernya mati di tengah jalan, HP-nya juga akan mati. Ya, jadinya di sini saya terus menunggu, terus tak awasi, dan hingga detik ke berapa ini? 1480 detik. Kalau dimenitkan itu jadi berapa? Ya kira-kira setengah jam lah. Jadi prosesnya itu cukup lama kalau di komputer kentang seperti ini. Setelah proses flashing selesai, HP-nya itu akan reboot otomatis, akan nyala otomatis dan langsung masuk ke MIUI 12.5.1. Di sini saya sangat lega sekali, senang sekali karena berhasil downgrade dengan kondisi selamat, dengan komputer yang mota mati dan mengkhawatirkan. Ya, ini sudah masuk ke MIUI 12. Kita setting awal penggantian ROM seperti saat HP baru dinyalakan.
Kalau di MIUI 12 ini untuk kecerahannya itu kalau kita geser sedikit itu bisa terasa lebih terang ketimbang di MIUI 13 itu, meskipun sudah kita atur setengah itu kerasa masih kurang terang. Atau mungkin cuman faktor skala dari kecerahannya itu yang berbeda. Untuk bloatware-nya itu waduh begitu banyak, gamenya juga banyak, bloatware yang tidak guna ini juga banyak. Tapi tidak masalah, kita bisa uninstall, kita bisa hapus. Untuk pengujian performanya dan perbandingan performanya akan saya bahas di video selanjutnya.